Halo, perkenalkan nama saya Silvius Rembo dengan NIM 22231427722. Di sini saya akan menjelaskan tugas individu dengan materi analisis anggaran. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, pengertian anggaran. Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih konkret. Yang berikut perencanaan anggaran. Ada dua di sini, yaitu formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran. Masuk ke materi yang berikut, pelaksanaan anggaran. Kepala daerah menetapkan rencana anggaran standar kerja atau RASK menjadi dokumen anggaran satuan kerja berdasarkan Perda atau RBSK. Manajemen anggaran satuan kerja memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh pengguna anggaran. Kepala daerah juga menetapkan penjabaran APBD. Penjabaran APBD ini disusun menurut kelompok, jenis objek, rincian, objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selanjutnya, penjabaran APBD ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun anggaran kas. Yang berikut, pengukuran kinerja berbasis analisis anggaran. Analisis selisih anggaran adalah teknik pengumpulan kinerja tradisional yang membandingkan antara anggaran dengan realisasi tanpa melihat keberhasilan program. Pengukuran kinerja ditekankan pada input, yaitu terjadinya overspending atau underspending. Suatu instansi dinyatakan berhasil jika dapat menyerap 100% anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh di bawah standar. Pengukuran kinerja berbasis anggaran dilakukan dengan menilai selisih atau variance antara anggaran dengan realisasinya. Teknik tersebut lebih dikenal dengan istilah analisis selisih anggaran atau analysis of budget variance. Analisis selisih anggaran adalah teknik pengukuran kinerja organisasi yang dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dan realisasinya sehingga dapat diketahui apakah terjadi selisih underspending atau overspending. Masuk ke materi yang berikut, formulasi analisis selisih anggaran. Pendekatan ini digunakan untuk menilai surplus atau defisit implementasi anggaran dalam satu periode. Rumusnya, surplus atau defisit sama dengan realisasi anggaran kurang anggaran. Selanjutnya, analisis selisih anggaran dapat dirinci menjadi dua, yaitu analisis selisih penerimaan dan analisis selisih pengeluaran. Untuk selisih penerimaan, rumusnya realisasi penerimaan kurang anggaran penerimaan. Kalau untuk selisih pengeluaran, realisasi pengeluaran kurang anggaran pengeluaran. Berikut, dalam rangka mengukur presentasi tingkat ketercapaian anggaran atas implementasi anggaran satu periode, dapat diformulasikan sebagai berikut. Yang pertama, persentase tingkat ketercapaian penerimaan anggaran. Rumusnya realisasi penerimaan anggaran per anggaran penerimaan kali 100%. Yang kedua, persentase tingkat ketercapaian pengeluaran anggaran. Rumusnya realisasi pengeluaran anggaran per anggaran pengeluaran kali 100%. Organisasi sektor publik, terutama pure non-profit organization, misalnya instansi pemerintah, dapat meneruskan analisis selisih anggaran ini dengan analytical procedure, yaitu dengan membuat rasio kinerja. Rasio kinerja dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, rasio kemandirian daerah, rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, rasio retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, rasio bagian laba BUMN terhadap pendapatan asli daerah, rasio lain-lain PAD yang sah terhadap PAD, rasio belanja aparatur terhadap total belanja, rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja. Yang berikut, tahap-tahap analisis anggaran itu ada 5 poin.
Yang pertama, siapkan data-data anggaran dan laporan realisasi anggaran. Yang kedua, bandingkan data-data realisasi anggaran dengan anggarannya untuk setiap item yang sama. Yang ketiga, hitung selisih anggaran. Yang keempat, hitung presentasi tingkat ketercapaian anggaran. Yang kelima, lakukan analisis prosedur dengan pembuatan rasio-rasio kinerja. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.